Pada suatu ketika, hiduplah pasangan suami istri yang sangat bahagia, Josephine dan John. Mereka dikaruniai seorang putri yang diberi nama Putri Salju. Sayangnya, Josephine meninggal setelah melahirkan, meninggalkan duka yang mendalam bagi John. Saat musim dingin datang, John berjuang mendapatkan makanan untuk putrinya. Di tengah badai salju, John jatuh pingsan dan menitikkan air mata di atas danau yang membeku, yang tanpa sengaja membebaskan makhluk yang dikenal sebagai si bermata hijau. Sebagai ucapan terima kasih karena telah membebaskannya, si bermata hijau akan mengabulkan apapun keinginan John. John meminta untuk mengembalikan istrinya, tetapi si bermata hijau berkata, dia tidak bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Tapi dia bisa memberinya seorang ratu dan juga kerajaan. John telah menjadi raja, namun dia juga membutuhkan seorang ratu yang akan memberikan kebahagiaan padanya dan putrinya. Demi memenuhi kewajibannya, si bermata hijau mengunjungi saudara perempuan, penyihir bernama Elspeth. Si bermata hijau mengubahnya menjadi seorang wanita muda yang cantik. Dia sekarang bisa menikahi John dan menjadi ibu tiri dari Putri Salju. Pada awalnya tidak mudah untuk membuat John mencintai orang lain selain istrinya Josephine. Namun dengan cermin ajaib, dia berhasil mempengaruhi pikiran John dan membuatnya jatuh cinta padanya. Seiring berjalannya waktu, Putri Salju kini telah tumbuh menjadi seorang gadis yang sangat cantik. Elspeth selalu melarang Putri Salju melakukan hal apapun yang dia sukai. Suatu ketika, pangeran muda bernama Alfred datang mengunjungi kerajaan John. Dia melihat Putri Salju dan langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Ratu Elspeth merasa Raja John sudah terlalu tua, dia ingin menggoda pangeran muda dengan kecantikannya. Elspeth memiliki ruangan yang penuh dengan cermin ajaib untuk meyakinkannya setiap hari bahwa dialah yang tercantik. Pada pertemuan pertama, Alfred memberikan sapu tangan kepada Putri Salju yang tangannya terluka. Di saat makan malam, Alfred tidak bisa berhenti memandangi Putri Salju dan mengagumi kecantikannya. Dia berusaha mendekati Putri Salju, hal ini membuat sang putri menjadi canggung dan malu. Elspeth menjadi sangat marah setelah mendengar cermin ajaib mengatakan bahwa Putri Salju adalah yang paling tercantik. Karena cemburu, dia memerintahkan seorang pemburu untuk membunuh Putri Salju. Saat Alfred mengetahui rencana jahatnya, Elspeth mengubahnya menjadi beruang. Sang pemburu mengambil belatinya dan hendak membunuh Putri Salju, namun akhirnya dia menjadi tidak tega untuk melakukannya. Khawatir akan keselamatan Putri Salju, pemburu menyuruhnya melarikan diri dan sebagai gantinya dia memberikan Elspeth hati babi hutan. Elspeth mengetahui bahwa Putri Salju masih hidup, setelah cermin mengatakan bahwa Putri Salju adalah gadis tercantik. Dengan sihirnya, Elspeth mengirim pita ajaib. Putri Salju yang melihat pita ajaib, penasaran untuk memakainya. Pita itu membuatnya kesakitan dan tidak bisa bernapas. I can't breathe. Putri Salju kemudian diselamatkan oleh 7 kurcaci. Mereka membawanya ke rumah mereka dan memperkenalkan diri. Masing-masing diberi nama berdasarkan hari dalam seminggu. Mereka juga memiliki kekuatan untuk berubah menjadi pelangi, agar dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain, tapi hanya dapat dilakukan jika ketujuh dari mereka bersama. Pada awalnya kurcaci rabu tidak menyukai Putri Salju. Namun akhirnya, dia menyadari bahwa Putri Salju memiliki hati yang baik dan tulus. Kurcaci akan melakukan segalanya untuk melindungi Putri Salju dari Elspeth, yang selalu mencoba melakukan hal buruk pada Putri Salju. Suatu hari, para kurcaci akan keluar untuk sementara waktu. Ketika Elspeth mengetahui bahwa Putri Salju masih hidup, dia menyiapkan apel beracun dan berubah menjadi mendiang ibu Putri Salju, Josephine. Poison free, of course. Dia kemudian mendatangi Putri Salju dan meyakinkannya untuk memakan apel beracun yang dia bawa. Setelah memakan apel itu, Putri Salju terjatuh ke lantai dan tidak lagi bernafas. Elspeth merasa sangat puas. Para kurcaci sangat sedih ketika menemukan Putri Salju terbaring tak bernyawa, mereka merasa gagal melindunginya.
Para kurcaci pun menempatkan Putri Salju di dalam peti es. Si bermata hijau sangat kecewa pada Elspeth yang seharusnya membawa kebahagiaan bagi John dan putrinya, tapi dia malah melakukan hal jahat pada mereka. Kini Elspeth harus kehilangan kecantikannya. Elspeth yang marah, melempar cermin ajaib yang mengakibatkan cermin itu pecah. Semua efek sihirnya pun hilang. Dengan hilangnya efek sihir Elspeth, Alfred pun kembali ke wujud aslinya. Putri Salju menerima ciuman cinta sejati dari Pangeran Alfred dan hidup kembali. Setelah mengucapkan terima kasih pada 7 kurcaci, Putri Salju dan Pangeran Alfred kembali ke istana untuk berkumpul kembali dengan ayahnya. Akhirnya mereka bisa hidup bahagia.